Ya, saya ulangi ya. Bisa didengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba. Ya, kita bersyukur kalau melalui perguruan sekolah tinggi guru huria ini kita bisa mendapatkan pembekalan untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja ya, sebagai hamba Tuhan melalui tohonan yang kalian nanti akan dapatkan. Nah, karena itu melalui pertemuan kuliah umum yang saya sampaikan pada saat ini menjadi integrasi dari perkuliahan kita selama 1 semester ini, saya mau menyampaikan refleksi dan juga bagaimana mengakumulasikan semua pembelajaran yang kita sudah jalani selama 1 semester ini dalam mata kuliah yang saya ampu selama 1 semester ini. Ya, kalian ada yang mengambil mata kuliah antropologi budaya Batak, ada filsafat pendidikan, dan juga liturgika 1 yang saya ampu selama 1 semester ini. Nah, karena itu di akhir dari semester ini, melalui kuliah umum ini, secara pribadi saya merindukan, inilah saatnya kalian juga bisa mengintegrasikan seluruh proses pembelajaran. Bukan hanya 3 mata kuliah yang saya ampu ya, tetapi seluruh proses pembelajaran. Tetapi secara khusus karena saya mengampu 3 mata kuliah itu, karena itu saya mau supaya masing-masing kalian dengan mata kuliah yang saya sampaikan bisa mengakumulasi, dan itu yang saya minta supaya kalian membuat nanti rangkuman ya, resume dari pertemuan kita ini, termasuk juga bagaimana selama 1 semester ini mata kuliah yang kalian sudah dapatkan dari saya menjadi bagian laporan dari akhir semester untuk nanti menjadi bagian dari penilaian saya untuk ujian akhir semester. Dan ini yang saya katakan tadi, saya menghitung nanti resume kalian itu 25% dari ujian akhir semester yang kita akan lakukan ya minggu depan. Nah, karena itu sehubungan dengan mata kuliah masing-masing yang saya sampaikan kepada kalian, silahkan kalian menyusun resume dari percakapan pertemuan kita, diskusi kita, kuliah umum saat ini, menjadi bagian juga dari refleksi pribadimu masing-masing untuk menjadi resume dari pertemuan kita. Nah, yang kedua, saya juga sudah mengingatkan tadi bahwa dengan peralihan status perguruan kita ini menjadi sekolah tinggi guru huria, ya sungguh kalian harus bersyukur karena sebelum sekolah tinggi atau yang disebut secara akademik strata 1 ya, kalian akan menjadi strata 1, S1, sarjana. Ya, mereka itu semua abang-abang atau kakak kalian yang sebelum kalian, sebelum STJH, ya mereka itu secara akademik tidak punya gelar. Tetapi kalian dengan lulus nanti menjadi sarjana pendidikan Kristen, kalian sudah menjadi sarjana dalam strata 1 secara akademik, dan kalian sangat terbuka untuk melanjutkan dalam bidang-bidang yang menjadi konsentrasi kalian ke perguruan tinggi manapun. Karena ini nanti sudah disetarakan status kalian dengan sarjana S1 ya. Nah, karena itu dari apa yang kalian sudah dapatkan dan yang saya selalu ingatkan kepada kalian, lanjutkanlah apa yang menjadi konsentrasimu, yang menjadi ketertarikanmu dalam bidang apapun selama masa perkuliahan kalian ini nanti, atau kalau nanti kalian sudah berjemaat dari pengalaman, ditambah dari refleksi-refleksi dan pengalaman pribadimu, untuk melanjutkan lagi. Terutama ya tentu kalau kalian memang masih punya keinginan ya, punya minat, dan tentu juga dengan nilai akademik yang baik. Nah, karena itu dari mata kuliah yang saya sampaikan dan juga seluruh proses pembelajaran ini, silahkanlah kalian masing-masing untuk memilih minat atau bidang keilmuan apa dari selama masa pendidikan ini yang kalian bisa fokus dan kalian tertarik untuk mengembangkan dalam studi lanjut kelak. Nah, yang berikut saya juga selalu menekankan supaya kalian nanti setelah menjadi guru huria, ya, setelah kalian menjadi tohonan guru huria, saya sangat berharap tidak lagi mau menjadi pendeta.
Karena kalian sudah memfokuskan diri kepada bidang kependidikan gereja melalui lembaga pendidikan kita STGH ini dan juga gelar akademik yang kalian sandang dari perguruan ini menjadi sarjana pendidikan Kristen. Nah, jadi sehubungan dengan itulah saya ingin menyampaikan butir-butir pemikiran dan pergumulan kita dan nanti juga saya sampaikan melalui bacaan Alkitab kita tadi ya menjadi bagian dari seluruh rangkaian panggilan hidup kalian kita ya selama masa pendidikan ini. Nah, karena itu di tengah-tengah pelayanan kita, baik kalian sebagai mahasiswa, kalian sedang melayani ya, tetapi melayani diri sendiri ya. Dan kami yang melayani kalian, yang selama ini juga tentu dengan segala keterbatasan, terutama apalagi dengan kondisi COVID ini ya, tentu tidak bisa kita saling menyalahkan atau kalian menuntut tidak maksimal dosen menyampaikan ya. Nah, jadi kondisi COVID ini juga berperan untuk mendewasakan kita, terutama apalagi kalian ya sebagai mahasiswa yang tidak lagi cara belajarnya seperti sebelum kalian masuk perguruan tinggi. Nah, dengan hal-hal yang kalian dapatkan selama masa pandemi ini, saya juga secara khusus mau menekankan dan mengharapkan kedewasaan dan tanggung jawab masing-masing orang, apalagi kalian selaku status mahasiswa, bisa lebih ditingkatkan. Karena itu dalam pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan dengan keterbatasan kami dan juga situasi karena COVID ini, ya tidak perlu saling menyesali atau kalian jadi mengklaim nanti nggak maksimal dosen kami menyampaikan ya. Semoga itu tidak menjadi keluhan yang menjadi alasan buat kalian mengatakan tidak maksimal mendapatkan materi pembelajaran. Nah, apalagi setelah kita juga diperkenankan Tuhan, Tuhan memberikan juga kecerdasan bagi orang-orang yang dikaruniai kemampuan atau skill mengelola teknologi komunikasi ini ya. Ya, kita bersyukur karena dengan alat teknologi ini kita sudah bisa merambah segala ilmu pengetahuan apapun, apa yang kita inginkan, bahkan yang kita butuhkan. Ya tinggal seleksinya. Bagaimana kalian bisa memilah dan memilih di dalam internet itu segala sesuatunya sudah tersaji. Nah, karena itu di awal-awal pertemuan kita juga sudah saya tekankan bahwa soal pengetahuan, soal mengetahui, saya tidak mengklaim diri saya walaupun saya sudah master, sudah pendeta 30-an tahun, saya tidak mengatakan saya lebih pintar dari kalian. Tidak. Tidak mungkin itu lagi sekarang. Nah, jadi kalian jangan juga mengatakan kalian tidak mendapatkan apa-apa dari dosen. Karena Tuhan sudah sediakan media yang sudah diberikan Tuhan ya bagi orang-orang punya kecerdasan mengelola teknologi komunikasi ini kita manfaatkan. Soalnya bagaimana kalian mau menggunakan dan belajar sedikit tentang skill cara menggunakannya. Nah, karena itu tidak boleh kalian menyesali keadaan COVID ini ataupun keterbatasan dosen kami menyampaikan materi kuliah ya. Sehingga kedewasaan kalian betul-betul bertumbuh dari pengalaman real, pengalaman konkret, terutama karena pandemi ini. Tuhan sudah memberikan ini menjadi peluang bagi kita untuk bangkit, bagi siapa yang mau bangkit ya. Tetapi kalau orang yang selalu membuat alasan-alasan atau mempersalahkan orang, mempersalahkan situasi, ya semoga bertobatlah, jangan lagi diteruskan hal-hal seperti itu. Nah, yang berikut, saya selama ini juga dengan sukacita, ya sedapat mungkin juga memotivasi kalian bukan hanya sekedar memberikan mata kuliah, materi-materi yang saya sampaikan. Nah, dengan catatan itu tadi ya, tentu tidak sempurna saya menyampaikan materi itu. Nah, tetapi dengan pertemuan-pertemuan yang kita lakukan melalui mata kuliah yang saya ampu atau yang masing-masing dosen ampu, ya tentu masing-masing kalian akan bisa memetik beberapa hal yang kalian bisa manfaatkan ke depan atau yang berguna untuk pelayananmu kelak ya. Nah, karena itu untuk ke depan saya juga mau menyampaikan pesan-pesan tips yang betul-betul kalian juga bisa kembangkan ya untuk ke depan. Ya, sehubungan dengan persiapan selama masa pendidikan kalian di STGH ini,
apa yang nanti saya sampaikan dan kita akan diskusikan melalui bahan Alkitab yang kita sudah baca dan penjelasan yang saya akan sampaikan, biarlah ini menjadi sebuah proses pembentukan Tuhan untuk kalian. Dan ingat, kalian jangan salah pilih atau jadi menyesali kenapa kalian jadi ke STGH ini ya. Karena lembaga ini memang didirikan secara khusus untuk mempersiapkan calon-calon pelayan Tuhan di gereja, khususnya di HKBP ya. Tapi bisa juga di gereja yang lain. Tetapi kalau kalian sekarang yang di lembaga pendidikan STGH ini, karena memang ini milik HKBP dan dimaksudkan untuk menjadi pelayan HKBP ya. Kalaupun kalian ada yang bukan HKBP ya, tidak apa-apa, itu menjadi bagian dari berkat yang bisa tersalur kepada gereja-gereja lain di luar HKBP. Nah, karena itu apa yang kalian dapatkan selama masa pendidikan di STGH ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membekali kalian menjadi hamba Tuhan, ya. Ingat itu. Menjadi hamba Tuhan, bukan yang lain. Nah, tetapi kalau toh kalian mau hanya sekedar dengan mendapatkan ilmu atau pengalaman pembekalan selama pendidikan ini, dan kalian tidak berminat, tidak bermaksud untuk menjadi hamba Tuhan, dalam arti manjalo tohonan nanti sebagai guru huria ya tidak apa-apa, silahkan. Tetapi tentu proses pembelajaran yang kamu dapatkan ini juga akan berguna bagi masa depanmu dan juga bagi kerajaan Tuhan dalam bidang pelayanan yang terbuka luas, bukan hanya di gereja ya. Karena kita juga menjadi hamba Tuhan tidak harus menjalo tohonan, tetapi ada banyak bidang-bidang pelayanan yang semua bisa kita mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan ya. Ya, tetapi secara khusus tentu karena kita di lembaga ini untuk menjadi pelayan Tuhan, karena itu maka saya selalu menekankan dan berharap bahwa gelar akademik yang telah kalian dapat nanti itu juga berguna bagi kompetensimu dalam bidang kependidikan gereja. Nah, karena itu dalam mata kuliah yang sudah saya sampaikan, saya selalu menyampaikan, menekankan bagaimana pembelajaran di gereja, pendidikan di gereja itu juga menjadi bagian yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari tohonan yang kalian akan dapatkan nanti ya, tohonan haguruan. Nah, jadi secara khusus kalian yang akan menjadi partohonan guru huria, bidang kalian sebenarnya adalah pendidikan gereja. Nah, sehubungan dengan itulah maka kalian juga harus bisa melihat secara kritis dan menganalisis apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi sehingga keadaan gereja kita terutama dalam bidang kependidikan seperti keadaan kita saat ini. Dan untuk ke depan bagaimana, itulah yang menjadi bagian panggilan Tuhan untukmu, menjadi tanggung jawabmu, dan itu menjadi beban moral yang harus kamu pikul senantiasa karena kamu sudah dibekali, sudah dididik selama masa pendidikanmu di kampus seminarium ini. Ya, karena apa yang kalian dapatkan di kampus seminarium ini nanti kalian akan terapkan di gereja ya. Tetapi yang tidak menjadi pertohonan guru huria juga seperti saya katakan tadi ya silahkan saja. Kamu bisa memetik apa yang bisa kamu gunakan kelak dalam pelayanan-pelayanan yang lebih luas di luar gereja ya. Tetapi secara khusus untuk yang kamu yang secara umum akan menjadi pelayan gereja sebagai pertohonan guru huria, lihatlah, cermatilah keadaan gereja di mana nanti kamu akan melayani ditempatkan oleh pimpinan gereja kita ya. Bahwa dimanapun engkau berada, posisi dan tugas tanggung jawabmu adalah yang terutama sesuai dengan akademik dan kompetensi yang sudah kamu dapatkan selama pendidikan di kampus ini ya, adalah bidang kependidikan gereja. Kependidikan gereja. Nah, karena itu materi-materi pembelajaran ini biarlah itu membekalimu, mempersiapkanmu untuk mencermati dan secara aktif untuk merevitalisasi atau membangun kembali sumber daya yang ada di jemaat untuk penyelenggaraan pendidikan gereja. Ya, saya selalu mengingatkan ada 3 jenis atau bentuk pendidikan ya. Pendidikan formal,
yaitu dengan persekolahan yang selama ini sudah ditekuni dengan adanya sekolah-sekolah ya, termasuk juga persamian kita STGH ini, inilah pendidikan formal. Ini yang kita bisa kelola juga di jemaat, tetapi ya tentu dengan apa namanya ya, dengan volume dan kapasitas yang sesuai dengan kondisi jemaat. Nah, tetapi di beberapa jemaat yang dimiliki oleh gereja, khususnya HKBP, ya kita bersyukur kalau masih ada sekolah-sekolah yang dimiliki oleh gereja. Ya, walaupun secara umum kita sudah melihat bagaimana HKBP selama ini sepertinya sudah meninggalkan ya, atau tidak melirik, tidak melihat sama sekali. Sekolah itu adalah bagian dari gereja yang tidak mungkin dipisahkan dari tugas panggilan gereja. Nah, untuk itulah kalian sebenarnya dipersiapkan untuk membentuk pendidikan formal dimanapun kalian ditempatkan oleh gereja. Ya, tentu dengan pendidikan formal itu sesuatu persiapan yang sangat serius dan dibutuhkan juga kelembagaan, organisasi, dan juga fasilitas yang tidak mudah, tidak sembarangan ya. Tetapi kalau memang kalian nanti ditempatkan di jemaat di mana ada sekolah HKBP, ya, disitulah kalian sebenarnya secara khusus harus mengabdi di tengah-tengah pelayanan gereja. Karena pendidikan gereja itulah yang menjadi fokus dan tujuan dari sasaran utama dari pembekalanmu, pendidikan yang kamu dapatkan selama di STGH ini. Tetapi karena di dalam pelayanan gereja kita sepertinya sudah dipisahkan, sepertinya ya, bahwa pelayanan gereja itu murni hanya untuk langgatan atau apa namanya podium untuk marjamita ya. Padahal pelayanan gereja tidak cukup hanya di kalau masuk kamar ini, neng semua dong. Bebe non dari kita non. Nah budar yang semua dong. Halo. Bisa kalian dengarkan saya? Halo. Kalian dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. 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 Kalau kalian tidak mendengar, kalian tidak konsentrasi, percuma saya menyampaikan ini kepada kalian. Ya, tolonglah kalian beri waktu, perhatian. Materi ini bukan kuliah formal, tetapi rangkuman dari intisari panggilan yang kalian akan tekuni dan kalian akan praktekkan ya sebagai panggilan tanggung jawab haguruan di gereja. Sudah boleh saya lanjut? Halo, kalian Sudah, dengar Pak. ya? Ya, tolong dijaga supaya kalian tidak mengganggu suara-suara yang tidak perlu ya, atau kalian jadi ngobrol-ngobrol karena kalian menganggap kuliah ini tidak penting ya. Oke, bisa memberikan perhatian ya. Ya, kalau kalian juga tidak mendengar dengan baik dan ada suara gangguan, ya saya juga akan terganggu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Semoga tidak ada gangguan lagi. Ya, jadi konsentrasi dari pendidikan gereja yang kalian akan tekuni, mestinya di mana kalian melayani, di gereja mana kalian nanti ditempatkan, disitulah kalian mengelola pendidikan. Karena memang untuk itulah kalian dipersiapkan dan itulah tohonan haguruan. Nah, tetapi sayangnya selama ini gereja kita sepertinya sudah kurang peduli atau bahkan sama sekali tidak merasa, tidak menganggap pendidikan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan gereja. Sehingga kita sudah jatuh kepada pelayanan mimbar. Sehingga semua tohonan yang ada dimiliki di HKBP ini
orientasinya hanya marjamita dari langgatan itu, dari mimbar ya. Padahal masing-masing tohonan itu sudah punya kompetensi khusus seperti kalian secara khusus sebagai guru huria, ya kalian yang harus mengelola bidang kependidikan gereja. Nah, jadi apa yang saya katakan dengan 3 jenis atau bentuk pendidikan, formal, informal, non formal dan informal, itulah yang harus kalian kelola. Tapi bersyukur kalau kalian diberikan kesempatan mengelola pendidikan formal di gereja, di mana di gereja yang ada sekolahnya ya. Nah, jadi di sekolah yang dimiliki gereja itulah sebenarnya kalian harus lebih banyak melakukan tanggung jawab panggilan tohonan haguron itu. Tetapi sayangnya karena gereja kita selama ini sudah memisahkan tugas panggilan gereja dengan kependidikan, itu yang saya katakan tadi akhirnya hanya berorientasi kepada mimbar, khotbah, jamita di langgatan ya. Padahal pelayanan gereja itu sangat luas, apalagi secara khusus untuk bidang kependidikan gereja ini. Nah, karena itu saya mengharapkan bahwa pendidikan yang kalian dapatkan selama masa belajar di STGH ini sedikit banyak bisa membekali kalian melirik kembali kepada tugas panggilan gereja dalam bidang kependidikan. Apakah itu pendidikan formal? Apakah di gereja nanti kalian ditempatkan sudah ada sekolah atau belum? Kalian terutama akan mempersiapkan ya atau melakoni bidang-bidang kependidikan. Yang pertama pendidikan formal, yaitu sesuatu yang sangat serius karena membutuhkan persiapan dan juga organisasi dan juga fasilitas yang tidak sembarangan ya. Dan yang kedua, pendidikan non formal. Ya, di seksi-seksi atau di persekutuan-persekutuan di gereja, kita juga bisa mengelola pendidikan dalam bentuk non formal. Ya, tidak harus tersedia segala fasilitas seperti yang dimiliki sekolah atau perguruan-perguruan formal, tetapi kita bisa menciptakan dengan menggunakan fasilitas apa yang ada, gedung gereja itu pun. Artinya supaya jangan hanya melihat gedung gereja hanya digunakan untuk ibadah yang sekali seminggu itu ya. Bahwa gedung gereja, apalagi kalau ada gedung sekolah minggu atau ada kelas-kelas, gunakanlah, kembangkanlah, fungsikanlah itu untuk menjadi pendidikan non formal. Nah, jadi kalau ada sekolah minggu, ada guru-guru sekolah minggu, atau ada yang profesi jemaat kita sebagai guru atau pendidik, direkrut itu, diajak untuk kerjasama melaksanakan pendidikan non formal di gereja. Kalau gereja memang tidak mempunyai sekolah ya, tapi kalau ada ya bagus sekali. Tapi kalau tidak ada sekolah pun, rekrutlah guru-guru yang ada dari jemaat, apalagi guru-guru sekolah minggu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal. Itu yang kita bisa kelola di gereja manapun kita ditempatkan oleh pimpinan gereja kita ya. Karena di gereja itu ya pasti akan ada tenaga-tenaga yang bisa kita rekrut, kita ajak untuk membangun pendidikan non formal. Nah, karena itu saya berharap dengan tohonan yang kalian akan dapatkan itu nanti haguruon, tunjukkanlah tanggung jawabmu secara moral maupun secara akademik yang membuktikan bahwa engkau adalah sarjana pendidikan Kristen. Nah, karena itu gunakan rekrut orang-orang yang bisa kerjasama untuk membentuk pendidikan non formal di gereja di mana engkau akan ditempatkan ya. Ya, kalaupun memang sudah ada sekolah yang sekarang ini memang situasinya seperti yang saya sebutkan tadi, sepertinya gereja tidak lagi secara langsung mempunyai kaitan dengan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh gereja ya. Nah, biarkan sajalah itu, tetapi juga kalian juga mengerjakan bentuk-bentuk pendidikan non formal supaya potensi dan fasilitas yang dimiliki oleh gereja, apalagi kalau sudah ada gedung-gedung sekolahnya, tidak hanya dipakai untuk hari Minggu atau digunakan oleh sekolah itu untuk hari-hari
sekolah, tetapi gereja juga bisa memanfaatkannya. Nah, jadi dengan kemampuan atau kreativitas yang seperti itu, tohonan kalian itu betul-betul menunjukkan kompetensi khusus bagi kalian sebagai sarjana pendidikan sekaligus partohonan guru huria. Nah, jadi karena itu maka pokok-pokok pembelajaran yang kalian sudah dapatkan selama di kampus ini, gumuli dan terapkanlah itu dalam bentuk-bentuk program pendidikan yang kamu bisa kembangkan, apalagi dengan kerjasama dari orang-orang yang bisa kamu ajak di jemaat, ya, apakah guru, apakah dengan keahlian-keahlian yang beragam yang dimiliki oleh gereja, ya, banyak ya, apakah dokter, apakah insinyur, ya semua itu kita bisa kelola kalau kita bisa kreatif ya, melihat potensi-potensi. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pendidikan non formal. Nah, jadi bukan hanya di kelas seperti sekolah pada umumnya, sekolah minggu kita, remaja kita, pemuda kita, ama, ina, atau bahkan lansia kita di gereja kita itu bisa kita kelola menjadi bentuk-bentuk pendidikan non formal ya. Di jemaat juga tentu akan banyak juga potensi yang bisa kita ajak kerjasama jemaat kita itu. Nah, jadi inilah yang saya rindukan pada pertemuan kuliah umum kita saat ini, supaya materi-materi pembelajaran yang kalian dapatkan selama pendidikan ini juga dengan gelar akademik yang kamu emban, yang kamu akan dapatkan sebagai sarjana pendidikan Kristen, betul-betul menunjukkan kamu itu adalah guru huria yang kompatibel, yang bisa menggunakan ya haguronmu itu dalam bentuk-bentuk kependidikan gereja, baik dalam pendidikan formal kalau sudah ada sekolah, atau pendidikan non formal kamu bisa kerjakan, dan juga pendidikan informal ya. Ya, pendidikan informal itu yang secara khusus adalah itulah menjadi gaya hidupmu, itulah yang menjadi motivasimu, dan itulah yang menjadi warna atau aura kehidupanmu sebagai guru huria ya. Dan di dalam setiap tegur sapa, setiap kegiatan, setiap rancangan program akan kelihatan warna dan nuansa kependidikanmu karena engkau sebagai guru huria, sebagai partohonan guru huria sekaligus sebagai sarjana pendidikan Kristen. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya inginkan, saya harapkan bisa kita kembangkan. Dan karena itu, materi yang kita akan bahas dalam pertemuan ini yang saya akan sajikan nanti berupa PA, saya juga mau mengajak kita mendiskusikan apa yang bisa kita kembangkan melalui diskusi kita pada saat ini ya. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan bahan untuk penghantar kita nanti dalam diskusi PA, karena PA ini juga saya persiapkan untuk kita juga bisa merefleksikan bidang-bidang keilmuan yang kita akan tekuni atau kita sudah pelajari selama masa perkuliahan kita ini. Kita boleh memberikan tanggapan dulu dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya, saya serahkan waktu kepada kita untuk kita memberikan tanggapan atau pertanyaan atau refleksi dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Silakan Resen yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan atau refleksinya. Halo. Ya, Yosia Lumban Tobing, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak atas sedikit pembukaan dari Bapak tadi. Teringat yang bertahunan tadi itu Pak, apalagi teringat terjadinya yang sudah ada saat ini Pak pada HKBP tentang pendidikan pendidikan formal dan non formal tersebut Pak, apakah di HKBP atau tidak. Sebenarnya Pak, kalau kita bilang tadi yang masalah untuk memberikan pendidikan kepada jemaat itu Pak, bisa dibilang di beberapa gereja sudah mulai itu Pak, tapi bukan mengadakan sekolah Pak. Misalnya
ada disediakan oleh gereja untuk les bahasa Inggris, Ya. untuk matematika, begitu Pak. Jadi terlebih lagi dengan adanya juga PA-PA tiap minggu, ya sepertinya kayak udah agak-agak lengkap gitu loh Pak. Ada bahasa Inggris, ada pendidikan agama, ada juga dan matematika seperti itu Pak. Itu pun menurut saya sudah cukup membantu lah Pak untuk jemaat. Ya. Tapi kembali lagi Pak, apakah dari seminari sudah dibekali untuk itu secara maksimal? Itu yang perlu dipertanyakan Pak. Kalaupun dibilang sudah dibekali oleh seminari, apakah apakah mahasiswa tersebut menerapkan itu? Itu lagi Pak, jadi pertanyaan. Ya. Kira-kira begitulah Pak. Ya, bagus. Justru itulah maka saya memakai kesempatan ini menyampaikan pokok pemikiran yang seharusnya inilah yang dibekali untuk kalian. Tetapi ya apa boleh buat, kalau barangkali secara sadar atau tidak, perguruan kita ini pun juga dari para dosen mungkin tidak sedalam atau sejauh itu melihat manfaat atau fungsi dari lembaga pendidikan ini. Karena ya mohon maaf kalau saya sedikit memberikan semacam refleksi saya ya. Karena pemahaman dan penerapan dari pendidikan di STGH ini pun kayaknya tidak jauh-jauh amat dari apa yang selama ini dilakukan sebelum menjadi sekolah tinggi guru huriah. Nah, karena itu maka saya mau sampaikan melalui forum ini, kesempatan ini, dan juga dalam setiap perkuliahan yang selalu saya tekankan ya, bahwa sejak kalian menjadi sarjana pendidikan Kristen dengan strata 1 secara akademik, disinilah kesempatannya kalian juga harus memfungsikan dengan optimal bahkan maksimal bahwa perguruan tinggi kita ini, sekolah tinggi guru ini, bukan hanya mempersiapkan tenaga-tenaga pelayan gereja dalam bidang mimbar gereja ya. Nah, ini yang harus kita kita luruskan. Ya, kalau saya katakan luruskan, ya bukan artinya kita mau secara demonstratif ya, tetapi meletakkan pada dasar yang sesungguhnya yang seharusnya sesuai dengan makna tohonan dan juga gelar-gelar akademik yang kalian dapatkan dari kampus atau perguruan tinggi ini. Ya, secara kelembagaan ataupun mungkin person-person para tenaga pengajar di STGH ini, ya saya tidak mau menilai secara dalam, tetapi kelihatannya ya memang masih hanya seperti yang dulu juga. Dan perguruan tinggi kita ini, sekolah tinggi guru huriah ini, mungkin, ya saya tidak mengatakan itu sebagai penilaian yang pasti ya, mungkin hanya berpersepsi kalian ini hanya menjadi tenaga paling tidak hanya administratur di gereja atau sekretaris gereja mencatat titik-ting, pilihan, dan paling hanya berkhotbah. Seperti itu. Dan ini yang saya harapkan supaya kalian tidak lagi dengan paradigma yang lama seperti itu. Dan saya mau supaya lembaga pendidikan kita ini sebagai mempersiapkan tenaga kependidikan gereja sebagai guru huriah. Kalian itu adalah seorang profesional dalam bidang kependidikan. Walaupun kalian ditempatkan di gereja sebagai partohonan, sebagai hamba Tuhan. Nah, tetapi itu yang saya rindukan, yang Tuhan juga ingin supaya gereja kita ini ya, kalau kita ingat bagaimana Nomensen dan para misionaris dahulu mengembangkan kekristenan di Tanah Batak ini, ya itu kan sangat luar biasa itu. Luar biasa sekali itu, karena tidak pernah gereja melepaskan tugas tanggung jawabnya dalam bidang kependidikan, dalam arti formal terutama ya, mempersiapkan calon-calon tenaga pengajar, para tenaga guru-guru sending, dan calon-calon pemimpin ya, pendeta yang dipersiapkan itu kan luar biasa. Padahal di zaman yang jauh ketertinggalannya daripada kondisi kita saat ini. Nah, karena itu kalau kita sudah dalam kondisi sudah sangat modern sekarang, kok kita jadi timpang atau tidak peduli lagi dengan bidang kependidikan itu. Nah, ini yang saya mau katakan supaya kita memulai kembali ya, merevitalisasi bagaimana gereja yang seharusnya menyelenggarakan tugas-tugas kependidikan. Jangan hanya berorientasi kepada khotbah-khotbah di langgatan. Karena tugas kalian bukan itu.
Tugas kalian bukan hanya sebagai administrator yang mencatat dikting atau warta jemaat dan mempersiapkan sermon, bukan itu saja, tetapi pendidikan dalam arti yang saya sebutkan tadi, pendidikan formal, pendidikan non formal dan juga informal ya. Nah, jadi karena itu kalau selama ini gereja kita HKBP secara khusus bahkan juga lembaga pendidikan seminarium kita ini STGH atau sebelumnya SGH ya, mungkin hanya mempersiapkan untuk tenaga administrator gereja atau paling untuk khotbah di langgatan. Ya kalau begitu apa gunanya? Apa artinya kalian sebagai sarjana pendidikan? Apa maksud dari haguruan secara esensial? Dalam arti haguruan di gereja ya, kalian bukan melayani di luar gereja tetapi di gereja. Itulah maksudnya, itu bagian dari integral yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa gereja tanpa pendidikan, apakah formal, non formal atau informal, dia pasti akan timpang atau disitulah akan terjadi banyak sumber masalah. Karena gereja kita juga sudah tidak atau mungkin kurang peduli kepada kependidikan sehingga marsi gulut. Dan disinilah keterbatasan atau kelemahan kalau saya boleh katakan ya, kepemimpinan kita. Pemimpin-pemimpin kita di gereja HKBP selama ini sudah tidak peduli lagi dengan bidang kependidikan. Sehingga tidak dianggap lagi pendidikan itu menjadi bagian integral dari tugas panggilan gereja. Nah, seperti itu juga sebenarnya diakones ya. Diakones itu juga bukan tugasnya di langgatan, mereka itu di masyarakat, di kelompok-kelompok marginal, di kalangan orang-orang miskin yang sengsara, jompo dan segala macam ya. Mereka bukan bertugas di langgatan. Nah, begitu juga dengan Bible Pro ya, mereka itu kan khusus untuk keperempuanan, untuk anak dan perempuan. Nah, tetapi ya kenyataannya sama saja, nggak ada bedanya pendeta kah, guru huria kah, diakones kah, Bible Pro kah. Akhirnya marsi gulut hanya di langgatan. Dan ini yang saya harapkan ya. Nah, tetapi jujur kalau saya berterima kasih dengan keputusan Epurus yang kemarin ya, untuk membuka STGH ini bagi perempuan. Nah, disinilah harusnya gereja kita semakin disadarkan ya bahwa tugas haguruan itu bukan hanya untuk laki-laki, ya perempuan juga. Nah, apa bedanya dengan Bible Pro? Ya Bible Pro itu kompetensi mereka untuk bidang perempuan dan anak. Tetapi untuk haguruan ya itu tadi yang saya jelaskan. Dan itu tidak dibatasi oleh gender laki-laki. Masa tugas haguruan di gereja hanya laki-laki? Ya perempuan kan bisa juga menjadi guru huria. Nah, karena itu maka ya saya senang ketika Epurus kita sekarang ini sudah membuka ya STGH ini menerima perempuan untuk menjadi guru huria, menjadi calon sarjana pendidikan Kristen martohonan guru huria, karena kalian punya kompetensi khusus di gereja. Nah, kalaupun selama ini ya kalau seperti yang kamu tanyakan, apakah lembaga kita ini sudah secara sadar dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kalian akan menyelenggarakan tugas-tugas panggilan kependidikan gereja, ya silakanlah kalian sendirilah yang bisa melihat dan menganalisisnya, tetapi bukan untuk menyalahkan ya, tetapi ini yang saya ajak supaya dibangkitkan kembali, direvitalisasi bahwa tugas haguruan itu bukan secara khusus di langgatan dan bukan menjadi administrator gereja dalam arti sekretaris gereja, sekretaris huria ya, tetapi lebih daripada itu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan bidang-bidang kependidikan yang begitu luas dan begitu sangat spesifik ya. Nah, karena itu maka dengan materi kita ini saya berharap kalianlah yang mulai untuk melihat dan menyadarkan, atau paling tidak kalian sendiri harus sadarlah ya bahwa tugas kependidikan di gereja itu bukan hanya di langgatan dan bukan hanya menjadi sekretaris atau administrator gereja. Tetapi inilah yang kalian harus garap, harus kalian kerjakan. Bagaimana nanti ya kita doakan bersamalah. Semoga juga para pemimpin gereja kita ini juga yang ditempatkan ke kampus-kampus perguruan tinggi HKBP khususnya di STGH ini memang dosen-dosen yang qualified, bukan hanya ditempatkan begitu saja atau bahkan ya maaf cakap lah ya kalau saya katakan bahkan ada juga menjadi citra kalau ditempatkan di perguruan atau di sekolah milik HKBP apalagi di STGH ini sebagai buangan ya. Mohon maaf lah kalau memang itu masih ada citra
atau pemahaman konsep seperti itu, ya Tuhanlah yang mengampuni. Nah, saya juga tidak mau terlalu menyalahkan, kalaupun saya dengan penempatan saya ke sini, bukan saya tidak bersuka cita ya, tetapi ya dari kebiasaan di HKBP ya sudah tidak wajar ya. Masa yang mau pensiun ditempatkan, bukan saya tidak suka ya, tapi kalau dari waktu muda saya sampai pensiun di perguruan tinggi atau di STGH atau di STT atau di salah satu perguruan milik HKBP ya, saya senang. Tetapi ini sudah mau pensiun kok ditempatkan lagi ke sini. Dan ada lagi, ya mohon maaf kalau saya juga harus terus terang katakan, yang sebenarnya punya masalah di pelayanan gereja, tetapi dia ditempatkan ke ini ya, ke perguruan milik HKBP di STGH atau di STT atau di sekolah guru huri apa namanya, sekolah Bible Pro ya, sekolah tinggi Bible Pro. Dan itulah penyakit yang selama ini, tapi saya tidak mau menyalahkan, tetapi inilah kesempatan saya juga untuk membekali kalian. Ini dari pengalaman saya, jadi bukan saya mengada-ada. Kalau saya tidak mengalami akan berbeda, dan kalian sendiri juga akan bisa menilai saya. Enggak asal omong kosong itu Bapak Siagian, kalian bisa katakan seperti itu ya. Tetapi apa yang saya alami itu yang saya katakan, saya sampaikan, bukan untuk secara demonstratif menyalahkan atau mau protes segala ya, tidak. Tetapi ya memang harus direvisi lah ya, harus direvitalisasi dan disadarkan kembali bahwa kampus perguruan tinggi yang dimiliki oleh HKBP khususnya dalam hal ini STGH haruslah benar-benar mempersiapkan sesuai dengan bidangnya, dengan tohonannya, dan nanti dalam penempatannya dengan tugas-tugas tanggung jawabnya juga sesuai dengan tugas panggilan, sesuai dengan tohonan masing-masing. Ya di agenda kita itu kan sudah jelas sebenarnya. Tetapi dalam implementasinya, penerapannya ya suka melenceng atau tidak diperhatikan, ya akhirnya jatuh kembali hanya marsi gulut di langgatan saja. Nah, jadi dari apa yang kita bicarakan ini, saya mau supaya kalian sadarlah. Kalian itu bukan dimaksudkan oleh Tuhan dan juga melalui tohonan apa namanya yang di agenda itu, udah tohonan Haguron itu, tugas kalian bukan terutama di langgatan atau menjadi administrator atau sekretaris gereja ya, tetapi di bidang kependidikan gereja yang begitu luas. Itu yang sudah saya sampaikan berulang-ulang ya. Oke, jadi kalau kita atau kalian tadi sudah mengatakan melihat bagaimana persiapan yang kalian dapatkan selama masa pendidikan di perguruan kita di Persamian ini, ya silakanlah kalian masing-masing juga bisa menganalisa, mengapresiasi, merefleksikan dan juga ya apa yang kalian bisa petik, dipetiklah. Tetapi apa yang saya maksudkan dengan pokok percakapan kita ini dalam mengakhiri kuliah kita ini, kalian dimaksudkan oleh Tuhan dan gereja HKBP melalui agenda, ya melalui poda tohonan kalian itu, secara khusus untuk bidang kependidikan gereja. Yang mohon maaf kalau akhir-akhir ini gereja kita kurang melirik dan tidak menganggap itu barangkali ya menjadi tugas yang integral dari gereja. Bahwa gereja bukan hanya untuk mimbar, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain sesuai dengan bidang atau tohonan kita masing-masing. Kalian secara khusus bidang kependidikan dan itu sangat luas ya. Dan inilah maka saya katakan dengan pertemuan kita saat ini supaya kalian mulai sadar dan bangkitlah dan kembangkan potensimu, minatmu di bidang apa nanti, mulai kamu serius dengan pembelajaran yang kamu dapatkan selama kurang lebih 4 tahun di kampus STGH ini, tetapi nanti biarlah kamu juga lebih menseriusi bidang-bidang khusus yang menjadi minatmu, tetapi tetap sebagai guru huria. Jangan lagi nanti kamu sudah menjalo tohonan guru huria, mau menjadi pendeta ya. Itu penyimpangan dan itu masa lalu ya. Kalau dulu dari guru huria menjadi pendeta ya mungkin karena kondisi tertentu. Tapi sekarang jangan lagi lah. Apalagi setelah kalian menjadi sarjana pendidikan ya. Kalian jangan lagi menjadi pendeta setelah kalian menjalo tohonan guru huria. Oke, begitu.
Siapa tadi yang bertanya itu? Ya, bisa dipahami? Silakan, siapa lagi? Kita akan masuk kepada materi PA yang tadi sudah kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ya. Dan ini menjadi bagian dari akumulasi panggilan kita sebagai pelayan perjanjian baru. Materi yang saya akan sampaikan itu menjadi refleksi teologis dan juga bagaimana dalam implementasi sesuai dengan mata kuliah yang sudah saya sampaikan untuk kalian dalam 1 semester ini. Ya, silakan. Siapa lagi? Halo? Kalian perhatikan ya. Iya, Pak. Siapa lagi? Silakan. Manfaatkanlah kesempatan ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini betul-betul memotivasi kalian ya. Untuk mengintegrasikan mata-mata kuliah atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari dosen secara formal dengan visi misimu secara pribadi, terutama juga dengan tugas panggilanmu sesuai dengan pohonan haguruan yang ada di agenda HKBP itu. Yo, Mariono Sinaga silakan. Ya, terima kasih Pak. Mariono, kemudian nanti Luis. Ya, silakan Mariono. Tentang pendidikan formal dan informal Pak. Ya. Di mana gereja sekarang memang seperti di Samosir lah Pak kan, mengadakan pendidikan formal seperti informal. Itu kursus komputer Pak, disumbangkan oleh HKBP Romangun. Ya. Tapi minat dari anak-anak itu Pak kurang dalam meminati seperti pendidikan informal itu Pak. Ya. Bagaimana caranya Pak seperti itu? Ya, pertama ya tentu kita harus membuat semacam observasi atau penelitian supaya memang yang menjadi minat jemaat itulah yang kita fasilitasi. Kalau mereka tidak berminat, itu hanya program yang dari luar, ya mereka nggak akan menyambut dengan baik karena bukan minat mereka, bukan kebutuhan mereka. Nah, karena itu, ya puji Tuhan kalau ada dari jemaat yang surplus bisa membantu memfasilitasi ya. Tetapi ya harusnya dari kebutuhan jemaat itulah, bukan dari luar. Ya bisa saja ya dari luar memandang sepertinya dibutuhkan oleh jemaat, padahal ya jemaat itu tidak merasa itu kebutuhannya. Nah karena itu juga sebaiknya kalaupun ada jaringan kita dengan jemaat-jemaat yang surplus, ya sebaiknya juga ada dikomunikasikan apa yang memang menjadi kebutuhan atau minat dari jemaat atau potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan. Nah, saya kurang tahu bagaimana seperti yang kamu katakan itu kok dibuat ada kursus komputer tetapi tidak diminati. Saya kurang tahu bagaimana itu dijadikan jadi kegiatan informal gereja. Padahal itu sangat efektif, sangat berguna dan ya puji Tuhan karena ada jemaat surplus yang mau mendukung fasilitas dan biayanya barangkali ya. Nah, tetapi itu persoalan. Jangan jadi tidak match sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh jemaat setempat sehingga menjadi ya seperti kurang bermanfaat, tidak kurang mengena begitu ya. Nah, jadi sehubungan dengan ini juga ya dengan kreativitas, dengan relasi kita yang bisa kita jalin, kita berjejaring dengan orang-orang atau lembaga atau bahkan jemaat yang surplus, kita nanti di dalam pelayanan kita juga perhatikan dan manfaatkanlah berjejaring ya. Dan itu yang saya harapkan juga. Mungkin jemaat di mana kalian ditempatkan ya minus atau kurang. Nah, tetapi nanti setelah ya tahun ini kan akan ditetapkan menjadi sentralisasi ya. Ya sebenarnya dari aspek ini ya semoga kita tidak akan lagi merasa ada kekurangan atau merasa tidak adil penempatan dimanapun dengan standar penggajian kita sudah sama. Kita tidak akan merasa ada
diabaikan atau apa ya, tidak adil begitu. Nah, jadi ini kita syukuri. Tetapi kita juga harus berkembang melihat potensi setempat di mana jemaat yang kita layani, apa yang bisa kita kembangkan dari potensi dan minat yang mereka miliki, dan berjejaring dengan lembaga atau gereja yang surplus atau orang-orang yang kita bisa komunikasikan ya. Dan itulah tugas kita sebagai pelayan Tuhan ya di gereja. Nah, secara khusus bidang kependidikan. Nah, jadi kalau seperti tadi contoh yang kamu katakan ada les komputer, yaitu informal, yaitu bagus, atau matematika atau apa silahkan saja, dan gunakan tenaga yang ada di jemaat itu. Gunakan, mereka juga pasti akan senang. Kalaupun perlu ada semacam penghargaan atau hamoleton atau bahkan honor, ya persiapkan, buat itu jaringan apa ya untuk sumber dana atau sponsor yang bisa membantu. Nah, karena itulah maka seorang pemimpin seperti kita ya, kalian menjadi guru, itu kemampuannya. Jadi bukan hanya marjamita di Langgatan. Kasihanlah kalau saya katakan Tuhan itu kecewa kalau kita hanya marsi gulut di Langgatan ya. Padahal kita sudah punya kompetensi, punya apa namanya ya, tohonan yang sudah khusus. Tapi kalau hanya di Langgatan itu saja, waduh, sepertinya gereja itu hanya bicara soal sorga melulu. Dan itu tidak sesuai dengan misi kerajaan Tuhan di dunia ini ya. Gereja bukan hanya untuk melayani mimbar ya, tetapi dalam bidang yang begitu beragam. Nah, secara khusus kalian bidang kependidikan, dan itu sangat luas, itu sangat penting dan tidak bisa dilupakan atau dinomorduakan oleh gereja. Gereja bukan hanya di mimbar, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain. Nah, jadi di bidang kependidikan ini yang saya tekankan untuk kalian. Oke, begitu ya. Nah, jadi barangkali perlu dianalisa kenapa seperti itu tidak dilanjutkan atau tidak diminati. Dan mungkin bisa direhab lah ya, atau dievaluasi. Supaya jangan jadi sia-sia bantuan dari yang kamu katakan dari Rawamangun itu ya. Oke, tadi sebelum Aldi ada resen ini. Tapi sebelumnya tadi siapa ya yang saya sudah sebut? Saya, Pak. Pak? Luis ya, oke. Ya, Setelah Luis, Luis, Pak. Aldi, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi teringat tentang bahwasanya tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan tohonan, Pak. Saya berpendapat bahwasannya kebanyakan dari antara tohonan guru huria ataupun dari tohonan lain, misalnya Bibelpor pun Diakonis yang lanjut kepada sekolah pendeta, itu mungkin terjadi karena adanya tidak kesetaraan, Pak. Karena Betul. mereka karena bukan menyinggung masalah pendeta ya, Pak. Mungkin banyak pendeta dari antara pendeta, kalangan pendeta yang menganggap bahwasanya kita beda, kita memiliki perbedaan yang jauh lah. Karena saya mendengar dari pengalaman ada beberapa mahasiswa juga, dia belum jadi pendeta tapi sudah mengatakan bahwasanya kita lah berbeda. Kita tidak sama gitu. Nah, itu mungkin timbul karena adanya perbedaan tadi. Mereka menganggap bahwasanya kita berbeda, maka kami ataupun tohonan guru huria lanjut kepada sekolah pendeta. Mungkin itu faktor yang sangat mendukung, Pak, karena ada tidak kesetaraan gitu tadi, Pak. Sehingga integritas dari setiap tohonan tadi itu tidak ada lagi integritas dari setiap tohonan itu, Pak. Nah, jadi yang saya soroti, Pak, selanjutnya itu terkait dengan perguru Malua, Pak, karena di setiap daerah-daerah yang terpencil ataupun daerah pagaran yang tidak memiliki pertohonan, misalnya seorang pendeta ataupun guru ya, Pak, mereka tidak mengadakan adanya perguru Malua, maksudnya, Pak, belajar sebelum dia di Malua gitu, Pak. Apakah hendaknya dilakukan belajar Malua, belajar sebelum dia dimaluakan? Apakah sebaiknya dilakukan CD, Pak, ya, kelas CD, tapi di luar dari resort gitu, Pak, maksudnya, karena di tempat daerah terpencil pun tidak ada lagi yang namanya pembelajaran CD gitu, Pak. Apakah lebih baik diadakan pembelajaran CD atau bagaimana, Pak? Mungkin yang ketiga, Pak, terkait dengan tadi Bapak menyinggung sentralisasi, Pak. Sentralisasi mungkin akan saya dengar akan terrealisasi pada tahun berikutnya ataupun pada sinode kapan itu akan ditetapkan. Sinode nanti, ya,
Oktober. Iya Pak. Iya bulan Oktober Pak. Jadi bagaimana terkait dengan gereja-gereja yang kecil Pak, yang mungkin mereka tidak sanggup untuk memberikan dananya terhadap pusat, tetapi pusat menuntut bahwasannya telah ditentukan dana sekian untuk disetor kepada pusat gitu Pak. Bagaimana tanggapan Ya. Bapak terkait dengan hal itu? Oke, baik. Terima kasih Pak. Bagus. Ya, bagus. Ya, yang pertama saya harus katakan ya, menyesali kalau ada statement atau pandangan persepsi di HKBP ini oleh orang-orang tertentu yang pendeta sentris. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Dan inilah yang saya sangat sesali. Dan sayang sekali kalau itu disampaikan oleh pimpinan gereja yang menjadikan pendeta itu menjadi menjadi sikat di Kristus. Aduh, itu buat saya itu sudah kejahatan teologis itu. Itu sudah tidak sesuai dengan teologi reform, teologi Martin Luther ya, teologi reformasi. Dan itu sungguh penyangkalan akan gereja sebagai tubuh Kristus yang adalah imamat am yang rajani. Nah, jadi itu sudah membuat pengkastaan yang baru. Kalau dikatakan ada pendeta sentris, yang pendeta menjadi puncak segala-galanya, apalagi di antara para partohonan ya. Dan inilah kejahatan teologis yang menjadi realita di tengah-tengah gereja kita. Mohon maaf saya katakan ini. Di akhir kuliah ini saya berani katakan itu supaya betul-betul ini menjadi catatan dan kalian ingat ya. Kalau HKBP ini selama ini sudah pendeta sentris, buat saya menurut Alkitab, menurut firman Tuhan dan juga perjuangan Martin Luther, itu adalah kejahatan teologis yang kembali membangun kasta ya di tengah-tengah gereja. HKBP harus dibebaskan, diselamatkan dari gaya dan pola pemikiran dan juga pendeta sentris yang membuat kembali ada kasta di tengah-tengah gereja. Ini menjadi cacat teologis gereja kita. Dan ini yang saya mau protes sebenarnya untuk HKBP, dan HKBP harus bertobat. Karena eklesiologi kita selama ini sudah dijajah oleh cara berpikir yang seperti ini, sehingga pendeta itu menjadi kasta unggul dibandingkan dengan tohonan yang lain, dan bahkan dari umat menjadi ada lagi pembedaan antara klerus dengan awam, seperti yang diberlakukan di Katolik Ortodoks dulu. Sementara Katolik sendiri sebenarnya sudah lebih terbuka ya. Kok kita gereja reformasi justru kembali lagi kepada gaya dan pola pikir seperti Katolik kuno dulu, membuat ada pengkastaan di antara gereja. Nah, itu secara teologis. Dan saya mau katakan melalui kesempatan ini, kalaupun kalian sampai saat ini masih bagian dari, katakan dalam tanda petik, menjadi tumbal dari konsep teologis yang seperti itu, ya berdoalah kalian supaya kalian juga dipakai Tuhan dengan kesempatan kalian nanti ditahbiskan ya menjadi guru huria, dan bersyukur kalau dengan kalian menjadi sarjana pendidikan nanti, kalian sudah sama strata akademiknya dengan yang lulusan dari STT ya, menjadi sama-sama sarjana kalian, dan semua partohonan full timer di HKBP ini sudah menjadi sarjana. Karena itu tidak perlu lagi kalian harus ke STT untuk menjadi pendeta, dan jangan lagi menjadi pendeta ya. Tetaplah dalam tohonan guru, tetapi dalam bidang pelayanan yang khusus yang tidak boleh dinomorduakan dibandingkan dengan kependetaan. Nah, jadi kalau boleh kita sama-sama berdoa lah ya supaya HKBP ini juga bertobat. Jangan lagi memberlakukan pendeta sentris atau mengatakan pendeta itu sebagai sikat nih Kristus. Itu kejahatan teologis buat saya. Dan bertobatlah kiranya HKBP. Dan semoga kalian juga mau dipakai Tuhan ya untuk membuat paradigma yang baru ya untuk HKBP kita ini. Jangan lagi terjebak kepada sistem kasta atau feodalisme yang seperti itu. Ini yang merusak HKBP. Dan selama ini dan sampai sekarang HKBP belum menyadari dengan sungguh-sungguh, belum mau bertobat, sehingga pendeta itu menjadi kasta yang tertinggi dan bahkan menjadi menjadi gaya-gaya feodal. Dan ini saya mau katakan, tekankan kepada kalian, kalaupun terjadi pengalaman-pengalaman di lapangan seperti yang selama ini, ya banyak. Saya juga punya bukti dari pengalaman saya waktu di Biro Pembinaan, mempersiapkan calon-calon pendeta yang mantan guru huria.
ada pengakuan yang jujur dari mereka itu seperti yang kamu katakan, karena mereka tertindas, diperlakukan sebagai kelas nomor 2 di gereja, sehingga mereka dari guru huria mau menjadi pendeta. Kalau masa misionaris dulu ya kita bisa maklumi karena keterbatasan pribumi ya orang-orang Batak untuk menjadi pendeta, karena masih dari para misionaris atau orang-orang Jerman, pendeta-pendeta Jerman itu yang masih menjadi pendeta. Untuk mencetak pendeta memang tidak gampang. Tapi sekarang kan sudah merata, dan di gereja kita sudah bisa dimanapun gereja ditempatkan, tidak harus di resort, bahkan di unit-unit yang terkecil pun sudah bisa pendeta. Nah, tetapi kita sebagai kalian menjadi guru huria punya spesifikasi bidang pelayanan, bukan lagi harus seperti pendeta. Dan jangan jadi hanya karena pendeta secara doktrin di HKBP ini yang bisa menumpangkan tangan ya. Ya, memang inilah yang harus dikendalikan ya, supaya jangan menjadi kesempatan dalam kesempitan, karena pendeta punya kompetensi yang lebih daripada tohonan yang lain, karena pendeta yang bisa menumpangkan tangan dan harus dengan kerendahan hati mengerjakan itu ya. Dan kita juga jangan cemburu kalau pendeta yang sudah secara doktrin diberikan oleh gereja kewenangan untuk menumpangkan tangan. Tetapi lebih daripada penumpangan tangan yang dilakukan pendeta, ya kita juga masing-masing bisa melakukan bidang-bidang yang menjadi spesifikasi tohonan kita masing-masing yang tidak kalah pentingnya dari pelayanan kependetaan itu. Nah, yang kedua, sehubungan dengan yang kamu katakan tadi, begitu banyaknya juga di jemaat yang tidak mampu membelanjai pendeta ya, apalagi pendeta ya. Sedangkan untuk guru huria juga banyak jemaat kita yang tidak mampu. Nah, itulah kita syukuri kalau nanti boleh terjadi untuk pelaksanaan sentralisasi penggajian ini, sehingga di jemaat yang kurang mampu pun bisa ditempatkan tenaga pelayan, bahkan ada pendeta yang tidak harus menjadi pendeta resort ya, atau kalian juga bisa ada pendeta, ada guru huria, ada diakones, ada bibelfro di satu jemaat yang minus. Itu bukan tidak mungkin, supaya jemaat itu juga bisa dikembangkan kalau ada potensinya yang bisa dikembangkan ya. Jadi tidak mustahil dengan sentralisasi penggajian ini, di satu jemaat yang kurang mampu, bisa saja di situ ditempatkan 4 partohonan tadi, pendeta, guru huria, diakones, dan bibelfro tadi itu ya, bisa saja ditempatkan. Nah, tetapi bagaimana pembagian tugas pelayanan itu yang terpenting. Nah, ini yang diabaikan selama ini atau mungkin kurang diperhatikan oleh gereja kita. Sebenarnya inilah luar biasanya tohonan yang dimiliki oleh HKBP kita ini yang mungkin di gereja lain tidak ada ya. Kita masih punya itu. Ditambah lagi dengan evangelis ya, luar biasa itu. Nah, jadi inilah yang harus kita berdayakan mestinya gereja kita, apalagi HKBP dengan usia yang sudah 160-an tahun ini, dengan para pemimpin yang doktor-doktor ini, ya harusnya inilah yang menjadi keahlian mereka memanajeri, memanage ya, mengelola segala potensi yang dimiliki oleh gereja kita. Ya, semoga yang seperti saya katakan tadi, kesadaran ini segera muncul, dan ini yang saya mau katakan kepada kalian melalui materi kuliah umum kita ini, supaya mulai kalian lah dengan apa yang saya sampaikan ini, milikilah motivasi dan juga visi yang jelas kamu akan menjadi apa dan bagaimana nanti dengan tohonan guru huria. Dan setelah menjadi guru huria, jangan lagi mau menjadi pendeta ya. Nah, ini yang harus disadarkan. Nah, apalagi yang saya harapkan, kalau nanti kalian sudah S1 tetap guru huria, bisa melanjut lagi S2, bahkan menjadi S3 doktor tetapi tetap guru huria, inilah untuk menyadarkan gereja kita ini tentang ketimpangan yang selama ini yang diagung-agungkan pendeta sentris itu. Nah, saya pikir dengan pemberdayaan kalian nanti sudah menjadi master doktor teologi atau doktor sosiologi atau doktor hukum, tapi tetap dengan gelar tohonan dengan guru huria, disinilah HKBP itu akan sungguh menjadi kerajaan Allah yang betul-betul melayani semua bidang kehidupan dengan tohonan yang berbeda, yang beragam yang dimiliki oleh HKBP. Nah, yang ketiga, yang terakhir tadi pertanyaan tentang Marguru Malua itu ya. Ya, aturan peraturan HKBP sudah menetapkan untuk bisa Malua, untuk sidi, itu harus 120 kali pertemuan. Itu ada di peraturan HKBP itu. Atau di RPP-nya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu
Nah, tetapi ya termasuk juga tadi alasan-alasan yang teknis tadi itu, atau karena ya segala macam lah, apalagi mungkin ada saja masih pengaruh-pengaruh personal karena bapaknya sintua atau tokoh, atau karena dia tarsosak harus segera maluang, akhirnya jadi tidak dilaksanakan sebagaimana aturan peraturan gereja kita. Padahal itu sudah ketetapan, sudah diaturkan di aturan gereja HKBP 120 kali pertemuan baru boleh untuk CD. Nah, inilah gunanya juga kita kerjasama ya, kalian sebagai calon guru huria, nanti guru huria pertohonan dengan pendeta, dengan dengan pertohonan yang lain yang ada di gereja, yang bisa juga difasilitasi oleh gereja kita, apalagi nanti setelah sentralisasi penggajian itu. Nah, tetapi ya memang belum bisa semudah kita mengucapkannya ya untuk pelaksanaan. Semoga ini kalian juga menjadi termotivasi, itu yang saya maksudkan. Karena ini memang menjadi perjuangan, apalagi perjuangan kita yang masih dalam konsep feodalisme yang saya katakan tadi itu ya. Yang kalian nanti akan dianggap sebagai ya bahkan sebagai pemberontak di gereja. Tetapi ya jangan demonstratif lah ya, karena ini juga menjadi bagian dari pergumulan atau perjuangan gereja ya, HKBP secara umum, yang sudah terjebak selama ini kepada konsep-konsep atau paradigma yang kurang sesuai dengan maksud Tuhan sebagaimana tugas-tugas tohonan yang sudah ditetapkan oleh agenda HKBP oleh gereja kita. Ya, saya pikir dengan apa yang sudah kamu katakan tadi itu, kamu sendiri juga sudah melihat realita di jemaat ya, di lapangan, bagaimana ada kelemahan atau yang harus direvisi, yang harus direvitalisasi. Tetapi yang kita harapkan idealnya seperti yang saya katakan tadi itulah. Tidak mustahil di satu jemaat yang kurang mampu akan ditempatkan di situ satu orang pendeta, satu orang guru huria, atau bahkan lebih. Karena ada pengelolaan yang benar ya. Dengan diakones, dengan Bibelfro, karena memang potensi-potensi yang bisa dikembangkan di jemaat tersebut. Apalagi setelah penggajian sentralisasi itu tidak akan menghambat untuk penempatan para pelayan full timer dimanapun mereka nanti. Tetapi yang penting ada potensi di jemaat yang bisa dikelola, dikembangkan, dididik untuk diberdayakan ya. Oke, yang berikutnya Aldi. Silakan Aldi. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebenarnya tadi poin pertama yang saya ingin katakan itu telah dikatakan oleh Saudara Luis, melihat beberapa tohonan yang dimiliki HKBP dengan poda tohonan yang telah ditetapkan oleh HKBP. Saya pikir ini sangat HKBP harusnya adalah gereja yang sangat mumpuni dalam bidang pendidikan dan bidang pastoral dan sebagainya. Harusnya itu Pak, harusnya. Dan juga konsep pargudungan yang telah yang diajarkan oleh Nomensen, ada pendidikan, ada kesehatan, dan ada ekonomi. Saya pikir harus juga sangat berkembang juga ini hingga saat ini. Tapi saya melihat konsep ini dan juga tohonan yang ada di HKBP tidak lagi relevan, dan ajaran kehidupan Nomensen itu tidak lagi relevan hingga saat ini, Bapak. Tidak lagi relevan karena saya melihat lembaga pendidikan HKBP saat ini sangat jauh dari kata baik. Saya juga tamatan dari SMA HKBP, salah satu di Tarutung. Saya kurang melihat sisi baik dari lembaga pendidikan tersebut, dan juga lembaga kesehatan yang sempat dimiliki HKBP. Saya pernah mendengar bahwasanya lembaga kesehatan rumah sakit Tarutung sempat juga dimiliki HKBP, tapi saat ini hanya satu yang dimiliki HKBP, yaitu tinggal di Balige. Saya pikir ini adalah kemerosotan yang sangat memprihatinkan di HKBP, Bapak. Betul. Tapi alasan yang spesifik terjadinya hal yang demikian, saya sangat bertanya-tanya apa penyebab ini dan
apa langkah yang harus dilakukan. Jika alasannya HKBP fokus dalam gereja, mungkin jika diteliti dan dicari tahu, gereja yang memiliki problem terbesar di PGI mungkin yaitu HKBP. Bapak, Ya. permasalahan-permasalahan di gereja Ya. sangat di HKBP sangat besar, seperti hingga saat ini belum selesai HKBP yang di Jakarta itu Bapak, pembangunan yang besar itu Cibinong, hingga saat ini belum selesai, dan beberapa gereja-gereja HKBP yang mungkin seolah-olah pihak raja tidak melirik masalah itu dan mendiamkan begitu saja Bapak. Tapi kami sebagai mahasiswa yang ada di lembaga HKBP juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya diperintahkan dari pihak raja kepada STGH begitu Bapak. Jika memang betul tamatan dari STGH itu harusnya membidangi pendidikan, dan beberapa dosen mengatakan guru huria tidak terlepas dari musik dan pengajar kor. Selama saya 3 tahun bersekolah di STGH, saya tidak menemukan pengajaran yang spesifik mengajarkan musik liturgi yang memang mengajarkan liturgi dari buku logo tersebut Bapak. Hanya mengajarkan buku logo, dan itu pun hanya dasarnya sebegitu saja Bapak. Tidak ada yang spesifik dari yang mumpuni ilmunya mengajarkan teologi yang memang perlu dihidupi HKBP. Demikian juga kor yang konon katanya harus sangat dikuasai oleh guru huria. Saya melihat juga sangat miris tentang kor dan juga musik di sana, dan juga pendidikan tersebut Bapak, pendidikan tersebut. Maaf jika saya terlalu frontal berkata, sangat sedih melihat STGH yang tidak merespon atau tidak bagaimana ya Bapak, tidak memberikan pendidikan yang baik. Contohnya dengan keadaan kami mahasiswa dan juga keluarga, minggu ini ada orang tua saudara kami yang meninggal, tapi dari lembaga STGH sendiri tidak ada yang melakukan kunjungan atau madok hata apul-apul di acara tersebut. Dengan juga acara keluarga-keluarga, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang meninggal di beberapa bulan dan tahun yang lalu. Saya pikir ini adalah suatu kejahatan Bapak ya. Kejahatan dari pihak STGH terhadap kami mahasiswa dan juga keluarga kami. Saya seolah-olah tidak ada rasa memiliki bahwasanya ini adalah keluarga STGH HKBP begitu. Keluarga besar HKBP, STGH HKBP. Jadi seolah-olah juga kami diajarkan untuk menghidupi hal demikian, Bapak. Menghidupi hal demikian, tetapi kami takut untuk mengatakan dan memberontak pada lembaga kita STGH, karena ada hal-hal yang perlu kami jaga, dan juga padahal perlu juga kami utarakan keluh kesah yang ini terhadap STGH dan juga HKBP tentunya Pak. Tetapi dengan program Eporus dan juga pimpinan DPR Raja sentralisasi ini, semoga saja ada perubahan yang spesifik terhadap visi gereja yang sebenarnya Bapak, yang itu menjadi berkat di seluruh dunia. Semoga saja HKBP juga dapat berkembang, minimal tidak lagi menurun seperti dari lembaga pendidikan, pengajaran, dan juga kesehatan tadi Bapak. Tidak hanya memikirkan hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil itu dilupakan. Seperti kami di STGH, seolah-olah kami dilupakan Bapak. Pembangunan sangat rendah, dan juga tenaga pengajar juga masih kurang menurut kami sendiri. Dari peraturan harusnya sekolah tinggi minimal 14 dan 15, saya pikir masih kurang. Dan juga seperti yang tadi dikatakan saudara-saudara juga, dan juga telah diterangkan Bapak dosen, semoga dari sentralisasi ini dapat contohnya satu gereja bisa memiliki guru huria yang membidangi pendidikan, musik dan kor, dan juga Bible Pro yang membidangi INA, dan juga sekolah minggu, diakones yang membidangi diaken, dan juga semoga gereja kecil yang dipandang sebelah mata selama ini
oleh pihak raja bisa berkembang dengan konsep yang telah ada sekian lama, tetapi dilupakan juga sekian lama itu, Bapak. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak dosen, apa sebenarnya yang melakukan, yang menjadikan kemerosotan yang selama ini Ya, tetap tidak dipandang oleh HKBP? ya. Mungkinkah ada problem-problem tertentu yang kami tidak ketahui di Piraja sana yang tidak dapat diutarakan oleh kantor pusat, dan juga mungkin bisa dirundingkan terhadap pihak-pihak tertentu untuk menghidupi ini lagi, Bapak, untuk menghidupi lagi, untuk mengembangkan pendidikan dan juga hal-hal yang saya utarakan tadi, Bapak. Karena melihat umur HKBP 160 tahun ini cukup ngamatoras binian di akka persejaran haporsiang dot akka hai pason. Nah, perlu terlebih juga di S3 juga sudah 120 tahun, harusnya ini adalah lembaga tertua yang dimiliki HKBP, harusnya tidak dikultuskan, tapi minimal dipandang begitu, tidak diremehkan, dilihat sebelah mata begitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya sangat menghargai dari apa yang Aldi sampaikan ini sebagai sebuah bentuk pengamatan dan sekaligus juga refleksi yang bermuatan juga pemikiran-pemikiran kritis ya. Saya sangat bangga kalau pemikiran yang seperti ini betul-betul menjadi bagian dari pergumulan ya kalian lah ya secara pribadi, ataupun kalau bisa kalian jadikan pokok doa bersama lah ya. Ya, saya mau bercerita juga dari pengalaman saya. Artinya bahwa apa yang saya sampaikan ini saya bukan hanya berpendapat atau opini, tetapi pengalaman, pengamatan, dan juga yang saya gumuli dalam kependetaan saya sudah sampai usia saya 62 tahun pada tahun ini ya. Jadi artinya saya hanya tinggal mempersiapkan diri untuk pensiun sebenarnya. Dan saya sudah menjalani tempat-tempat pelayanan yang beragam, dari kantor pusat, dari lembaga pendidikan, dari dosen. Beberapa kali saya ditempatkan jadi dosen di jemaat ya, dan pelayanan-pelayanan informal lainnya yang saya kerjakan yang mendukung atau yang menjadi bagian dari pelayanan gereja juga. Dan saya sangat konsisten bahwa semua yang saya kerjakan dalam pelayanan saya itu adalah bagian dari kependetaan saya. Walaupun saya mungkin mengerjakan itu tidak harus dalam jalur struktural, tetapi secara fungsional kependetaan saya, semua itu adalah bagian dari pelayanan kependetaan saya. Ya, dari apa yang kamu sampaikan juga menjadi refleksi pertanyaan kritismu itu, saya juga mau mengatakan satu hal yang menjadi yang sangat fatal menurut saya ya, dari pengalaman dan pengamatan saya. Salah satu yang sangat fatal penyebab dari semua ini, yakni karena sistem pemilihan kita, pemilihan pimpinan ya, yang masih penuh dengan intrik-intrik politik. Segala kepentingan menumpang di situ. Bahkan politik negara ini pun, para politisi negara ini, partai-partai politik pun sudah diundang. Dan bahkan pada waktu-waktu tertentu kekuatan senjata atau militer, polisi, aparat negara juga jadi masuk ke ke arena pelayanan kita, apalagi dalam sistem pemilihan ini, dalam kondisi-kondisi yang tertentu ya. Nah, jadi karena itu saya secara kritis dan berani mengatakan apa yang sedang terjadi di HKBP ini adalah cara-cara iblis untuk merusak iman orang-orang percaya yang ada di lingkungan HKBP melalui sistem kepemimpinan dan pemilihan pemimpin. Saya berani katakan ini dan kita boleh diskusikan, kita perdebatkan. Karena dengan sistem pemilihan, karena kita ini dengan demokrasi yang liar ya. Demokrasi liar yang saya maksudkan ini, kita ini belum menjadi manusia sorgawi ya. Kita ini masih manusia duniawi dengan segala kepentingan, bahkan segala cara-cara. Yang penting aku menang, memenangkan diri atau kelompoknya. Dan akhirnya persaingan itu terjadi. Dan kalian bisa rasakan dan amati, dan saya rasakan alami sendiri ya. Bagaimana sibuknya dan
panasnya suasana ketika akan pemilihan pimpinan. Kalau terjadi sinode godang untuk pemilihan pimpinan itu sangat tidak gerejani dan sangat jauh dari gambaran sorga yang kita idam-idamkan, yang digambarkan di dalam Alkitab. Jauh dari apa yang kita harapkan kerajaan Tuhan itu dinampakkan. Ya walaupun setelah terjadi pemilihan dan kemudian ada semacam rekonsiliasi, tetapi kan itu suasana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Supaya jangan sampai akumulasi dari semua sumber kekuatan, dana, atau pikiran ketika akan pemilihan itu tertumpah hanya untuk memenangkan calon-calonnya atau tokoh-tokoh yang dia dukung. Dan akhirnya ya segala bentuk akar-akar masalah yang harus diatasi oleh gereja tidak akan pernah diselesaikan. Tidak akan pernah diselesaikan. Dengan cara pemilihan kepemimpinan yang seperti ini, gereja kita tidak akan pernah menjadi gereja yang sebagaimana diharapkan oleh Tuhan Yesus sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang harus menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang begitu banyak menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan Yesus itu, ya, memberitakan Injil itu. Nah, karena itu satu hal yang saya katakan secara fatal, gereja kita masih memiliki gaya dan pola hidup, paradigma yang masih sangat duniawi dalam bentuk cara-cara pemilihan atau bahkan juga penempatan, ekses dari pemilihan itu, ya, penempatan. Saya berani katakan ini, lihatlah. Dan bahkan ya jangan-jangan, dan ini yang dikhawatirkan, ya, ada juga bermain uang dalam penempatan mutasi itu. Ya, silahkan dikonfirmasi. Siapapun kita akan diskusikan atau perdebatkan. Mari kita, ini saya berani katakan ini supaya HKBP bertobat, supaya kita sungguh-sungguh melihat kenyataan gereja kita yang sudah semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Saya berani katakan ini dalam kuliah umum ini supaya kalian juga boleh bangkit dan disadarkan, ya. Ya, walaupun kalian sebagai guru huria, jangan kalian menganggap kelas 2 dari tohonan yang lain. Dan jangan kalian jadi membuat diri kalian nanti sebagai pemimpin setelah kalian di jemaat menjadi seperti feodal, menjadi seperti pemimpin yang harus diambil hatinya, tetapi betul-betullah sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi kejadian yang terjadi di gereja kita ini, ya, orang sudah margulut untuk menjadi pendeta, ya, harus menjadi pendeta supaya dia bisa menjadi penguasa. Dan setelah pendeta, dia berebutan jabatan untuk dia bisa menguasai. Dan setelah dia jabatan apa? Ya, memperkaya diri juga. Dirinya yang kaya, jemaat tetap miskin. Dan kerajaan Allah tidak kelihatan, ya. Bukan malaikat Tuhan yang akhirnya bersukacita, tetapi ya iblis itu yang akhirnya bersukacita, bergembira ria di tengah-tengah konteks gereja seperti itu. Dan saya tidak mengharapkan itu bisa memberikan damai sejahtera dan juga jemaat kita itu akan bersukacita datang mengikuti aktivitas gereja, ya. Dan begitu banyak juga tokoh-tokoh HKBP atau jemaat kita, ada yang pejabat, ada orang kaya, ada pengusaha yang mau ikut ambil bagian, tetapi ada kepentingan tersembunyi di dalamnya. Termasuk juga dengan kampanye-kampanye itu, ya. Ketika akan terjadi pemilihan, ada yang mendukung si A, mendukung si B, dan para politisi ikut juga. Karena apa? Kepentingan HKBP ini besar. HKBP ini punya suara. Ya jangan-jangan ya kedatangan tokoh-tokoh pejabat ya seperti yang sekarang ini, ya. Nggak tahu apa itu ada kepentingan politis. Ya saya curiga selalu. Dan kadang-kadang juga gampang-gampangan saja gereja kita menerima. Ya kalau saya bisa mengatakan, ya mungkin dalam ukuran negara kita ini kan sudah dianggap itu sebagai apa, ya? Sebagai suap. Ya gampang-gampang saja dan bahkan kita senang dengan itu. Gratifikasi, ya. Sedangkan negara kita ini sudah melarang gratifikasi. Tetapi kita masih senang dengan gratifikasi. Ada ambil-ambil hati kepada orang kaya, kepada pejabat. Kalau sudah dapat jabatan dia, ya memperkaya diri. Ya gaya-gaya seperti itu yang masih terjadi di HKBP. Dan saya mau kalian tinggalkan itu. Dan karena itu saya mau berani mengatakan ini kepada kalian, menyampaikan kepada kalian sebagai calon-calon guru huria, ya. Mulailah dari dirimu berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan melalui bidang atau tohonan yang kamu akan dapatkan nanti dari Tuhan, ya, melalui gerejanya. Gereja kita HKBP ini sedang sangat krisis, ya. Krisis dalam segala hal. Krisis moral para pemimpinnya. Krisis moral para pendeta-pendetanya yang sudah masih gulut jabatan dan tempat basah itu, ya. Dan hanya mengambil hati orang-orang kaya. Hanya untuk memperkaya diri.
Dan itu sudah saya katakan secara belak-belakan. Lihatlah para pemimpin kita yang mantan-mantan EVURS, mantan kepala departemen dan apa itu. Bagaimana kehidupan mereka. Dan apa yang menjadi orientasi kepemimpinan mereka. Dan saya sangat kecewa dengan kenyataan seperti ini. Karena saya orang yang paling dekat dengan orang-orang yang kita katakan sebagai pemimpin selama ini. Dan saya tidak mau ikut dengan arus dan gaya mereka. Termasuk juga dengan gaya-gaya kepemimpinan yang hanya untuk mencari uang, mengumpul-ngumpulkan uang dengan segala macam istilah-istilah itu ya. Uang jalan lah, uang harian lah, uang apa segala macam, uang rapat itu ya. Gereja sudah jatuh kepada pola-pola kepemimpinan yang tidak beda dengan dunia ini. Nah karena itu ya kalaupun kita membicarakan ini, ya saya bukan mengharapkan supaya kalian lakukan demonstrasi ya. Termasuk kalau kalian merasakan itu, rasa-rasa ketidaknyamanan di kampus kita ini, ya jadikanlah itu menjadi pokok doamu atau pokok doa kita bersama. Kalian beberapa orang yang komit dengan tekad untuk memperbaiki HKBP ini ke depan ya. Nah tetapi yang kedua, itu tadi yang pertama ya, situasi, pola kepemimpinan dan juga sistem pemilihan di gereja. Tetapi yang kedua, yang tidak kalah fatalnya secara teologis, HKBP ini tidak jelas eklesiologinya bagaimana. Apa yang menjadi landasan teologis HKBP? Karena kita ini ya campur baur dan itu yang dibanggakan dengan kata-kata yang dikatakan HKBP is HKBP. Itu ya mohon maaf kalau saya katakan ya, itu kebodohan teologis. Kalau dikatakan HKBP is HKBP, orang akan bebas tafsir atau akan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan HKBP is HKBP? Itu adalah penyelewengan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Dan karena itu HKBP harus merehabilitasi dirinya tentang landasan teologis yang dimiliki dan dihayati oleh HKBP secara keseluruhan ya. Bukan hanya oleh para pendetanya dan bukan hanya pendeta yang berteologi, tetapi semua umat juga harus menghayati teologinya HKBP. Nah karena itu HKBP juga saya pikir harus bertobat. Halo, ada yang mau menyampaikan pendapat? Kalian bisa mendengar? Kalau mau memberikan tanggapan, resen, kita akan kasih kesempatan ya. Bisa didengarkan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tolong jangan diganggu supaya konsentrasi saya juga nggak jadi terganggu ya. Ya, jadi secara teologis juga HKBP harus bertobat. Kalau kita mengatakan diri kita HKBP sebagai Lutheran, lakukanlah sungguh-sungguh teologi Lutheran yang sesungguhnya. Atau kalau mau dimodifikasi, lakukanlah modifikasi bentuk-bentuk teologi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara teologis ya. Nah, jadi sampai sekarang ini saya melihat dan merasakan HKBP ini belum jelas eklesiologinya, landasan teologinya. Sehingga masing-masing orang bisa punya tafsir dan cara pemahaman dan penerapan yang berbeda. Termasuk juga dalam liturgi ya. Liturgi HKBP kita ini di kalangan kaum pemuda atau orang-orang tertentu barangkali sudah dirasakan tidak relevan. Nah karena itu kita juga tidak harus fanatik dengan liturgi kita yang di agenda kita itu. Terlalu banyak kebutuhan dalam ekspresi iman yang bisa dilayani. Apalagi dengan nuansa kita yang Batak penuh dengan budaya yang sangat indah dan baik itu ya. Nah karena itu kalau kita bisa kelola dengan baik, luar biasa potensi kita HKBP ini. Dan itu sudah disediakan Tuhan. Cuma sayangnya ya pola-pola kepemimpinan dan manajerial kita belum bisa untuk mengakomodir atau menampung segala kebutuhan-kebutuhan atau keresahan-keresahan yang ada di tengah-tengah jemaat kita yang begitu banyak ya. Nah, soal yang terakhir tentang bagaimana HKBP untuk ke depan, apalagi dengan sentralisasi yang kita harapkan inilah bisa untuk pembaharuan yang bisa dimulai nanti di HKBP ya. Soal penempatan itu yang selalu menjadi masalah di HKBP. Mutasi itu selalu menjadi masalah. Dan bahkan sering kali juga penempatan itu adalah karena ada rasa like or dislike. Akhirnya penempatan itu hanya asal-asalan dan tidak dipertimbangkan siapa harus ditempatkan di mana, karena kompetensi apa, karena potensi jemaat yang bagaimana.
yang akhirnya penempatan itu tanpa pertimbangan yang rasional, karena slide or dislike, karena ada hubungan-hubungan kedekatan. Dan inilah yang harus kita hindarkan, ini harus kita tolak sebenarnya di tengah-tengah pelayanan, kalau nanti kita sudah ada bersama-sama. Dan semoga kalian itu juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian, mempercakapkan ini ya, karena inilah persoalan-persoalan krusial di HKBP. Persoalan mutasi, penempatan, dan juga bagaimana pelayan-pelayan dengan kompetensi tertentu yang harus ditempatkan sesuai dengan di mana jemaat itu membutuhkan kompetensi yang dimiliki oleh pelayan tersebut. Sehingga mutasi jangan lagi karena like or dislike. Nah, jadi perlu supaya the right man on the right place lah gitu ya. Jadi setiap orang ditempatkan pada tempat yang baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, baik juga kepada potensi jemaat yang harus dikelola. Jadi dengan demikian, ya biarlah kalian juga menjadi bagian dari itu. Dan kalaupun kalian merasakan ada kejanggalan atau merasakan ketidaknyamanan selama kalian pendidikan, ya saya tidak mengharapkan kalian untuk lakukan demonstrasi ya. Ya saya sudah melakukan itu ketika saya mahasiswa dulu. Dan saya korbannya, tetapi saya tidak merasakan itu menjadi korban. Akhirnya saya dipecat setelah saya mau naik tingkat 4 di HKBP dulu ya, tahun 82. Karena saya terlalu kritis dan saya berani protes dan akhirnya juga melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, yang akhirnya menjadi jalan untuk pimpinan perguruan waktu itu memecat saya. Tetapi saya tidak menyesal dan saya mengulangi, habis waktu saya 5 tahun dan saya ulangi lagi dari awal. Tetapi saya bersyukur dengan pemecatan itu saya jadi bisa belajar di STT Jakarta, dan inilah pengalaman-pengalaman saya itu yang saya sampaikan. Saya bukan hanya menceritakan pikiran, pendapat saya, pendapat orang-orang, tapi pengalaman saya, pengamatan saya, dan daya kritis pemikiran-pemikiran yang memang harus kita bicarakan dan kita koreksi bersama ya. Nah, jadi dengan demikian saya juga berharap diskusi kita ini memberikan motivasi dan juga spiritualitasmu ya ditumbuhkan, dikembangkan, dan dilakukanlah kebersamaan, karena kita sedang berada di tengah-tengah jaringan laba-laba yang hendak membinasakan gereja ya. Saya tidak melihat oknum, tetapi HKBP sebagai tubuh Kristus yang harus kita selamatkan dari jaring-jaring kejahatan iblis itu ya, yang sudah menguasai oknum-oknum tertentu, baik pelayan maupun jemaat. Dan bahkan juga situasi di lingkungan politik negara kita ini juga bisa mempengaruhi pola hidup dan gaya berpikir dari masing-masing oknum, para pendeta, guru, atau pertohonan yang lain, bahkan juga jemaat yang punya potensi tertentu, yang barangkali juga mau memanfaatkan HKBP ini menjadi batu loncatannya ya. Nah, karena HKBP ini terlalu besar ya, terlalu besar, tetapi bukan tidak mungkin dikelola dengan baik. Ya, bukan tidak mungkin ya, karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, yang kudus, yang jauh daripada kepentingan, yang tidak terjerumus kepada sistem-sistem tim sukses yang akhirnya terjadi balas budi, balas dendam. Dalam penempatan juga tidak mempertimbangkan the right man on the right place, dan juga tidak mempertimbangkan kompetensi sesuai dengan tohonan yang dimiliki oleh masing-masing pelayan. Oke, saya pikir itu dari apa yang disampaikan oleh Aldi ya. Saya senang dengan daya kritis dan pertanyaanmu itu. Semoga juga bisa dipertahankan, tetapi jangan lakukan tindakan demonstratif yang akan merugikan diri sendiri atau membuat lembaga menjadi citranya tidak baik ya. Di dalam doa dan pergumulan bersamalah dijadikan wacana percakapan. Kalaupun didiskusikan, ya saya tidak tahu apakah dari antara teman-teman dosen yang lain punya kesediaan untuk seperti yang saya lakukan ini, untuk kita sama-sama mengevaluasi diri dalam komunitas apa namanya ya, persamian ini. Oh, yang terakhir tadi ada yang disinggung oleh Aldi juga dengan pargodungan. Itulah yang saya harapkan. Sebagaimana dulu No Mention dan para misionaris sudah membangun pargodungan, bagaimana dalam pergunungan yang modern, dalam suasana modernitas yang kita miliki sekarang, boleh dipulihkan kembali
ada di tengah-tengah HKBP, supaya gereja itu sekaligus juga adalah pelayanan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga keterampilan-keterampilan ekonomi dan kemasyarakatan yang begitu luas ya. Apalagi peluang dengan perkembangan pariwisata kawasan Danau Toba ini kan sudah menjadi super prioritas ya untuk bangsa kita ini. Ini peluang sangat besar dan potensi kita sangat banyak yang bisa dikembangkan, tapi bagaimana kepemimpinan dan manajerialnya bisa pemimpin-pemimpin yang betul-betul diurapi Tuhan, yang cerdas, yang punya ketulusan hati untuk mengembangkan potensi masyarakat dan gereja kita HKBP. Nah, karena itu pergodongan modern itulah sesungguhnya yang saya mimpikan. Kalau Tuhan berkenan, HKBP ini masih bisa dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan bagi bangsa kita dan bagi masyarakat dunia ini. Oke, demikian untuk Aldi ya. Terima kasih. Yang berikut Emeritus.